Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir di lapangan Pokon Sri Mangunten yang kita cintai dalam rangka pelaksanaan salat Idul Adha tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Namun sebelum kami lanjutkan, kepada seluruh jamaah mohon untuk mengisi saf yang kosong terlebih dahulu, karena masih di tengah-tengah juga ada kosong. Kalau bisa maju-maju, kalau toh nanti lebih ambalnya kita kasih ke jamaah muslimah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini mohon izin pada kesempatan yang baik ini saya atas nama Koordinator Keagamaan juga Pemerintahan Pokon Sri Mangunten mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini senantiasa Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama dan yang paling utama dan sepatut dan selayaknya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di lapangan Pokon Sri Mangunten yang kita cintai, yang mudah-mudahan melahirkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan dan curahkan kepada panutan alam kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perlu kami sampaikan, alhamdulillah, yang paling pertama kita sama-sama bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan suasana Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya Koordinator Keagamaan bekerja sama dengan PHBI Pokon Sri Mangunten dan jajaran aparatur pemerintahan Pokon seperti biasanya di tahun-tahun kemarin membuka penerimaan panitia kurban Pokon Sri Mangunten. Dan perlu kami sampaikan catatan yang berkurban tahun ini tahun 1445 Hijriah di Pokon Sri Mangunten untuk jumlah yang berkurban sapi, yakni 1 ekor sapi atas nama 7 orang. Yang pertama Bapak Didi bin Jaka, kemudian Siti Rokayah binti Yahdi, kemudian Nurmiati binti Didi, Iis Rabiah binti Didi, Siti Sofiah binti Didi, Karim Sofian binti Didi, kemudian Rahmanullah bin Didi. Kemudian untuk kambing berjumlah 14 ekor yang terdata di panitia kurban Sri Mangunten. Yang pertama alhamdulillah yaitu Bapak Haji Ali bin Uju, kemudian Muhaimin bin Dulngaini, Toteng bin Supriyatna bin Sifik, kemudian Muhammad Sahri bin Paiso, Isman Yuhaidi bin Uun, kemudian Nova Muhani binti Haji Suhendi, Totoy Hamidah binti Mid, kemudian Nang bin Anda, Adi Sucipto bin Satiri, Jainal Arifin bin Masduki, Ade Anih binti Aki Romo, kemudian Aboh binti Iding, Elia binti Angkos, dan yang terakhir yang ke-14 Saidi bin Ahmad Tamsir. Itulah saudara-saudara kita yang telah diberikan keluasan rezekinya di hari raya Idul Adha ini senantiasa dapat berkurban pada tahun 1445 Hijriah.
Mudah-mudahan kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kurban yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi menyingkat waktu, bahwasannya untuk pelaksanaan salat Idul Adha disunahkan untuk agak pagi karena ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kemudian perlu kami sampaikan, mengingatkan saja, yakni untuk khatib, petugas khatib dan imam pada pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini, yakni yang bertugas atau bertindak sebagai khatib, yakni Bapak Ahmad Abdurrahman sebagai penyuluh agama Kecamatan Pulau Panggung. Kemudian yang bertugas atau bertindak sebagai imam, yakni Al-Ustadz Soekarno dari Seksi 7. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kami sampaikan bahwasannya seperti pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri, yakni 7 takbir dan 5 takbir. Kemudian di sela-sela takbir tersebut disunnahkan, dianjurkan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf informasi dari infak yang para bapak berikan pada hari ini, yakni berjumlah 2.500.000 rupiah. Mudah-mudahan infak yang Bapak Ibu berikan menjadikan catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر
أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa zunjahu wa hazama wa'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kita berharap semoga Allah memberikan petunjuk agar kita bisa berada di jalan yang lurus, dan Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Begitu juga kesabaran semoga tertanam pada rakyat dan bangsa Indonesia, karena beberapa waktu lalu banyak terjadi musibah, terutama musibah banjir dan tanah longsor, sehingga banyak menelan kerugian materi, bahkan sampai menelan korban, sehingga banyak kerugian materi. Semoga kesabaran juga terpatri kepada saudara-saudara kita yang saat ini terus-menerus berada dalam duka nestapa, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini sudah kurang lebih 40.000 nyawa melayang akibat negeri mereka dijajah oleh Zionis Israel laknatullah. Banyak anak-anak kehilangan orang tuanya, kehilangan tempat tinggalnya, bahkan tempat mengungsi di Rafah pun tak luput dari kekejaman Israel. Rakyat sipil tak berdosa menjadi sasaran pembantaian secara massal. Nauzubillah. Ya Allah, tolonglah mereka, angkat dan naikkanlah derajat bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat. Nyahkanlah dan hancurkanlah kebiadaan orang-orang Zionis. Letakkan kembali bumi Palestina kepada ijahnya atau kehormatannya sebagai bumi para nabi dan rasul. Kaum muslimin jamaah Id rahimakumullah, kami bangsa Indonesia juga masih dalam kondisi keadaan yang belum stabil, belum kondusif setelah hiruk pikuk demokrasi pilpres dan pileg, dan tak lama lagi kita akan menghadapi pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jauhkanlah kami dari pertikaian,
perselisihan dan pertengkaran yang dapat mengisahkan meretakkan hubungan silaturahim antar anak bangsa. Rekatkanlah bangsa dan rakyat Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan serta dalam bimbingan rahmat dan kasih sayang-Mu, yakni bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Dalam kondisi situasi apapun seperti yang terjadi akhir-akhir ini, tidak boleh kendor untuk mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, setidak-tidaknya nikmat kesehatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita keluarga. Kita telah dianugerahi Allah umur, kesehatan, kesempatan sampai hari ini. Semoga Allah menambah nikmatnya bagi orang-orang yang selalu bersyukur, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ibrahim yang artinya, jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambah nikmat untukmu. Jamaah salat Id rahimakumullah. Di hari-hari ini adalah hari yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, hari-hari dunia yang paling utama di sisi Allah adalah hari tanggal 10 awal bulan Zulhijjah. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya pada setiap momen pasti ada nilai-nilai keutamaan dan pelaksanaan ibadah, dan tentu memiliki nilai pahala yang agung dan besar di sisinya. Sebagaimana hal ibadah pada bulan Zulhijjah memiliki pahala yang besar, bahkan sekalipun dibandingkan dengan keutamaan jihad fi sabilillah. Para sahabat terobsesi dengan pahala tersebut sehingga mereka bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, Nabi menjelaskan dalam hadisnya, yang termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, dan tidak ada satupun yang kembali ketika ia mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Tentu wahai saudaraku sekalian, di balik besarnya fadilah pahala tersebut ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kita. Yang pertama tentunya adalah keikhlasan. Ikhlas adalah kata kunci pertama untuk apabila kita mengingat pahala besar tersebut. Apa yang terjadi pada saat Allah Subhanahu wa taala memberitakan Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya Ismail tersayang, mungkinkah Tuhan sekejam itu? Mungkinkah Tuhan sekeji itu? Coba kita perhatikan, ada sesuatu momen yang sangat menakjubkan, yakni Ismail begitu ikhlas menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang diperintahkan kepada ayahnya. Itulah keikhlasan menjadi sumber utama. Ibrahim ikhlas menerima perintah Tuhannya, dan Ismail pun ikhlas untuk menjadi kurban atas dasar perintah Allah. Nabi Ibrahim dan Ismail telah membuktikan nilai dari sebuah keikhlasan tersebut. Keduanya meraih ganjaran yang agung dan mulia. Saat mata pisau Ibrahim siap diletakkan dan hampir menyentuh kulit leher Ismail, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan domba yang sehat yang sebagai gantinya. Inilah hasil dari sebuah keikhlasan. Subhanallah. Mereka berdua antara ayah dan anak terpilih sebagai nabi yang memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi dan terhormat. Kaum muslimin, jamaah Id rahimakumullah. Lalu ujian keikhlasan itu ditimpakan pula kepada kita kaum muslimin melalui pena-pena hari raya Idul Adha, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Syariat kurban merupakan media ujian Allah terhadap keikhlasan hamba-hambanya yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mana mampukah kita sebagai hambanya melawan hawa nafsu, kekikiran dan ketamakan yang ada dalam dirinya? Bisakah seorang hamba mendidik dirinya untuk selalu mensyukuri karunia rezeki yang telah diterimanya? Itulah takwa. Dengan ketakwaan itulah dapat membimbing dan menghantarkan seorang hamba menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus menjadi dasar berkurban adalah kepedulian. Ibadah kurban merupakan ibadah yang bersifat dan berkarakteristik ikhlas, yang mengarahkan pada manusia untuk selalu peduli terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan hubungan interaksi sosial sesama manusia. Ibadah kurban sangat menekankan aspek kepedulian serta kepekaan sosial dalam memperkuat hubungan persaudaraan antar sesama manusia. Kurban menjadi sebuah alternatif ibadah untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Islam mengajarkan dan menganjurkan kepada penganutnya untuk menyelaraskan prinsipnya dan menjaga diri, menjaga kerukunan, mencipta suasana lingkungan yang aman, harmoni dan damai, lalu menjaga pola hidup sehat, beribadah dan bekerja sesuai dengan tugas porsi masing-masing. Kita semua di lini kehidupan. Kaum muslimin, jamaah salat rahimakumullah,
kambing ataupun hewan kurban yang sudah disembelih biasanya dibagi-bagikan kepada orang yang fakir ataupun miskin dan kepada yang lainnya. Yang dibolehkan secara syar'i adalah sebagai bentuk kepedulian sosial seorang muslim, meskipun yang dibagikan hanya setengah kilo ataupun kurang dari itu, namun hal itu sudah merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi dari sebuah solidaritas kemanusiaan dan kesalehan sosial sebagai cerminan dari kesalahan personal masing-masing individu. Kita simak sabda Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah ibadah kurban yang disandarkan pada sebuah nilai kemanusiaan, beririsan dengan nilai-nilai kepedulian kepada sesama serta nilai kepekaan dan solidaritas tinggi, menjunjung tinggi nilai tepok seliro yang maha dahsyat tercermin dari ibadah kurban yang dilakukan oleh segenap kaum muslimin yang memberikan kemampuan dan kecukupan. Sinergi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran bahwa pahala yang akan didapatkan orang yang melakukan kurban adalah akan mendapatkan nilai ketakwaan yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj yang artinya daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untukmu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu berusaha mendekatkan diri dengan pelaksanaan ibadah kurban. Kemudian saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji diberikan kekuatan lahir batin, sempurna melaksanakan rukun, wajib dan sunnah haji, dan pulang berkumpul dengan keluarganya di tanah air dengan predikat haji yang mabrur, haji yang membawa nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi lingkungan sekitarnya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Engkaulah zat yang maha penyayang. Ya Allah ya Rahim, Engkaulah zat yang maha pengasih. Limpahkanlah kasih sayangmu kepada kami, curahkanlah hidayahmu sehingga kami dapat meraih keridhoanmu. Karena hanya Engkaulah kami mempercayakan diri kami, dan hanya kepada Engkau pula kami memasrahkan jiwa. Janganlah Engkau biarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah dan inayahmu. Ya Allah, zat yang maha penolong, tanamkanlah kepada saudara-saudara kami yang tertimpa musibah kesabaran, agar mereka kembali pada kesehatan, keamanan, dan ketentraman semula. Tidak lagi ada trauma terhadap musibah yang melanda kampung halaman mereka. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha membantu. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, negeri di mana Rasul-Rasul-Mu diutus. Berikanlah dan bantulah mereka agar menjadi bangsa yang merdeka dari penindasan bangsa Zionis Israel. Ya Allah yang maha menerima ibadah, di antara saudara-saudara kami yang mampu tahun ini ya Allah, ada yang berkorban, jadikanlah korban yang mereka persembahkan Engkau terima ya Allah, sebagaimana korban mereka nenek moyang kami Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan dilanjutkan oleh panutan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan penguasa jagat raya, anugerahkanlah kepada kami kecukupan sehingga kami mampu menyusul saudara-saudara kami yang saat ini sedang menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Anugerahkan pula kesehatan kepada mereka yang sedang berhaji ya Allah, sehingga sempurna menunaikan rukun, wajib dan sunnah haji, serta mereka mendapat predikat haji yang mabrur. Ya Allah, zat yang maha penerima taubat, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dan dosa para guru kami serta para pemimpin kami ya Allah. Himpunkanlah kami, kumpulkanlah kami ya Allah
dan mereka ke dalam golongan hamba-hambamu yang mukminin, muttaqin dan muhsin. Perkenankanlah doa dan harapan kami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.